Shalom, selamat berjumpa kembali dalam media pembelajaran ini adik-adikku sekalian dimanapun saudara berada. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Kembali kita belajar pada hari ini dengan satu tema pembelajaran di dalam buku materi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen SD kelas 5. Jadi mari adik-adikku sekalian persiapkan diri, siapkan buku catatannya dan juga Alkitabnya, dan biarlah materi ini boleh kita ikuti dari awal sampai akhirnya. Jangan di skip videonya sehingga kita boleh mengerti dan pembelajaran ini boleh tersampaikan dengan baik, dan saya pun menjadi bangga ketika adik-adik sekalian boleh mengerti dan mengikutinya dengan baik. Judul pembahasan kita pada hari ini adalah pengorbanan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-56. Sebelum kita melanjutkan materi ini, mari kita menyanyikan satu pujian dan setelah itu kita berdoa bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Adik-adikku sekalian, lagu ini berkata bahwa pengorbanan Yesus yang mulia begitu besar, Ia rela mati bagi kita. Biarlah melalui materi ini kita boleh renungkan, kita boleh hayati, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai ucapan terima kasih kita gunakan hidup kita untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh belajar bersama-sama karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu kepada kami. Biarlah melalui tema ini ya Tuhan, kami semakin tahu, semakin mengenal, dan semakin menghargai pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, menjelaskan arti pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, menghayati pengorbanan Yesus Kristus melalui sebuah tulisan atau karangan yang berjudul Pengorbanan di Kayu Salib. Yang ketiga, mendaftarkan tindakan berkorban bagi orang lain sebagai wujud mengikuti teladan Yesus Kristus. Yang keempat, menyatakan tekad untuk mengikuti teladan Yesus Kristus dalam hal berkorban melalui sebuah karya kreatif atau membuat sebuah proyek bersama-sama. Selanjutnya kita akan membahas apa itu arti berkorban. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkorban adalah menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya, menjadi korban, menderita,
atau rugi dan lain sebagainya. Itulah arti berkorban di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berkorban dalam arti ya, kita merelakan waktu kita merelakan tenaga kita tanpa pamrih, ya, seperti para medis, para perawat, dokter yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Tidak sedikit adik-adikku sekalian, mereka telah kehilangan nyawanya. Akhirnya mereka yang menjadi korban. Begitulah pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, pengorbanan pikiran. Dan yang terakhir, pengorbanan harta atau materi. Ya. Pertama tadi, orang yang berkorban demi orang lain adalah berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, dan materi atau harta benda. Contoh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pada gambar di samping menggambarkan bahwa itulah kasih Allah dalam kehidupan manusia sebagai bukti bahwa Ia begitu mengasihi kita orang-orang yang berdosa, supaya kita tetap menikmati kebaikan Tuhan, supaya kita tetap menikmati kasih-Nya Tuhan. Maka Ia mengambil jalan keluar, yaitu dengan rela mengorbankan dirinya untuk melepaskan kita dari hukuman Allah yang kekal. Adik-adikku sekalian, di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayat 13. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan firman Tuhan ini telah Tuhan Yesus genapi bagi murid-muridnya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pengorbanan harus didasari dengan, pertama, motivasi yang murni, ada ketulusan. Jadi adik-adikku sekalian, kalau kita berkorban waktu, menolong orang lain, memberikan pikiran kita, memberikan harta kita, itu harus didasari dengan ketulusan hati. Ya, tidak boleh ada motivasi yang tidak baik. Mungkin nanti kita mengharapkan bahwa orang itu akan membalasnya buat kita. Tidak, sama seperti kasih orang tua kepada kita. Kita tidak bisa membalas, walaupun ya kita terkadang taat dan menuruti perintah-perintah, tetapi semua pengorbanan yang mereka berikan kepada kita tidak seimbang dengan apa yang kita berikan. Bahkan orang tua kita, adik-adikku sekalian, tidak pernah begitu mengharapkan balasan buat kita. Itulah kasih yang didasari dengan motivasi yang murni dan ketulusan. Yang kedua, pengorbanan harus didasari dengan kasih. Ya, seperti Tuhan mengasihi kita. Bagaimanapun keadaan kita, adik-adikku sekalian, bagaimanapun keadaan manusia, mengecewakan Tuhan, memberontak, selalu berbuat dosa, tetapi Tuhan memberikan semua pengorbanan itu dengan kasih. Karena Dia memang adalah Allah yang penuh kasih. Dan yang terakhir, pengorbanan harus didasari dengan sikap rendah hati dan tanpa pamrih. Jadi ketika kita menolong orang lain, ketika kita mau berbagi dengan orang lain, ya harus dengan motivasi yang tulus, harus didasari dengan kasih dan penuh dengan kerendahan hati. Karena kita mau meneladani seperti apa yang Tuhan Yesus perbuat buat kita semua. Pengorbanan Yesus yang kita teladani. Pertama, Ia turun ke dunia. Allah yang dari sorga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang bertahta di dalam kerajaannya, Ia yang empunya segala, langit dan bumi, beserta isinya. Tetapi adik-adikku sekalian, Ia tidak mempertahankan
jabatan itu, jati dirinya sebagai Allah. Karena kasihnya, ia turun ke dunia melalui wujud manusia di dalam Yesus Kristus. Ia memberikan contoh teladan buat kita. Ia mengajarkan kita, bahkan memberikan nyawanya buat kita. Adik-adikku sekalian, begitu juga ketika kita menolong orang lain di dalam pribadi Yesus, kita boleh meneladani kehidupannya. Walaupun contohnya kita mungkin juga masih membutuhkan. Mungkin kita masih banyak kesibukan, tetapi ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, karena kasih Allah di dalam hidup kita, kita datang, kita iba, kita prihatin untuk melihatnya, sehingga kita juga ikut berkorban, karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukannya buat kita. Yang kedua, yang harus kita teladani di dalam diri Yesus Kristus, menjadi sama dengan manusia. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata di sana, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Adik-adikku, ini ibaratnya ya, seorang bupati yang turun atau seorang presiden yang turun untuk memberikan contoh teladan kepada masyarakat. Salah satunya ya, ketika contohnya gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, yang seharusnya adik-adikku ia hanya memerintah, ia hanya mengawasi, dan ia hanya menjaga, memantau dari jauh, atau mungkin ada kaki tangannya tanpa perlu dia untuk turun tangan. Tetapi karena dia Allah yang rendah hati, dia Allah yang penuh kasih, dia Allah yang murni, yang tulus hati, dia tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, tetapi ia mengosongkan dirinya, menyangkal dirinya seperti seorang manusia. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, dia adalah seorang hamba. Adik-adikku, kalau ada tugas-tugas di sekolah, di rumah yang semestinya kita tidak mau lakukan, ya mungkin kalau ibu guru, bapak guru menyuruh kita untuk bergotong royong membersihkan parit, ya kita jijik melihatnya, jorok. Bahkan mungkin karena kita di dalam keluarga orang yang tidak pernah disuruh-suruh seperti itu, akhirnya kita gengsi. Tetapi orang yang menuruti teladan Yesus, yang mau jadi berkat bagi orang lain, ia tidak akan mempertahankan itu, tetapi ia menjadi seorang murid yang baik, menjadi seorang anak yang baik di dalam rumah tangga. Apapun yang disuruh, dia pasti turuti, karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh buat kita. Dan yang terakhir adik-adikku, pengorbanan Yesus yang kita teladani, yaitu ia rela mati. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Adik-adikku, kalau kita berkata kepada orang lain, aku mengasihimu, tapi ketika dia membutuhkan pertolongan kita tidak memberikan. Ketika ia mengecewakan kita, maka kita menjauh daripada dia. Kalau kita berkata kepada papa dan mama, aku mengasihi papa dan mama, tapi kita tidak serius untuk belajar, kita sering melawan orang tua. Kita berkata kepada Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, aku anak Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus telah berkorban untuk aku. Tapi kita tidak suka beribadah, kita tidak suka membaca firman Tuhan. Jadi dalam hal ini adik-adikku, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain, maka kita juga rela untuk berkorban, rela memberikan waktu kita untuk berbagi, menolong orang lain, rela memberikan materi kita, ya, uang kita, rela memberikan tenaga, ya, ketika orang lain membutuhkan, ketika orang lain mengajak kita untuk bekerja bersama-sama, rela memberikan pikiran kita, ya, demi memikirkan orang lain. Ya, mungkin ada teman-teman yang menyampaikan keluhan,
orang tua, sahabat, saudara kita, bahwa dia lagi kesulitan belajar, dia lagi kesulitan keuangan. Kalau kita iba, kalau kita penuh kasih Tuhan, maka juga kita ikut memikirkannya, setidaknya kita mendoakannya atau berbagi juga kepada orang lain. Oh, bahwa si Anu dia lagi dalam kesulitan, oh si Anu lagi mengalami kecelakaan, bagaimana supaya kita membantunya. Jadi begitulah contoh-contoh pengorbanan yang patut kita teladani di dalam pribadi Yesus Kristus. Makna salib bagi orang percaya. Pertama, penebusan dari dosa. Di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, diperdamaikan dengan Allah. Dan yang ketiga, dibenarkan karena iman di dalam Yesus. Bukan karena usaha kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena perbuatan baiknya kita, tetapi karena pengorbanan Yesus. Kita percaya bahwa di dalam Dia segala dosa-dosa kita telah dihapuskan. Jadi kesimpulannya, adik-adikku sekalian, renungkanlah pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Saya mengajak adik-adik sekalian untuk selalu mengucap syukur dan menggunakan hidupnya hidup di dalam Tuhan, taat pada firman Tuhan, berkorban bagi sesama, berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan harta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah pengorbanan Yesus berharga di mata adik-adik sekalian dan kita semua yang mendengarkan dan melihat video pembelajaran ini. Biarlah Tuhan memberkati dan memakai kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, pengorbanan-Mu kepada kami semua. Kami belajar satu pembelajaran hari ini. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu selain mengucap syukur dan berterima kasih. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang juga ikut meneladani pribadi Yesus, rela berkorban, rela memberikan apa yang kami punya untuk kebahagiaan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Adik-adikku sekalian, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Terus semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa. Tuhan memberkati.